Selamat siang sedulur pemilih, kembali lagi bersama saya Pascal Zati Kusuma dari tim Baku Humas KPU Kabupaten Wonogiri. Siang ini saya sudah bersama dengan Bapak Ikhwan, Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Pak di Wonogiri. Ya, Mas. Alhamdulillah. Suasananya sedikit panas tapi masih enak ya Pak. Iya, ya, sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi. Baik, ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya pertanyakan, yang saya ajukan kepada Bapak, yang mungkin langsung mau nih. Yeah. Jadi pertanyaan pertama mengenai logistik ya Pak. Mungkin bagaimana persiapan KPU Provinsi Jawa Tengah, umumnya di divisi logistik, mengenai pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Yeah. Terima kasih Mas Pascal dan sedulur pemilih Wonogiri yang saya hormati. Alhamdulillah siang hari ini saya diberi kesempatan untuk silaturahmi di KPU Wonogiri terkait dengan persiapan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan tahun 2024 dari sisi logistik. Kita di KPU Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kota se-Jawa Tengah sedang menyiapkan beberapa hal, diantaranya adalah inventarisasi kebutuhan-kebutuhan logistik yang nanti akan menunjang pelaksanaan pemilu maupun pemilihan di tahun 2028. Logistik ini menjadi bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan ya, karena itu harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, baik dari sisi pengadaan maupun dalam sisi distribusi logistiknya. Untuk pengadaan logistik ada 3 bagian terpenting yang nanti akan dibagi tugas pengadaannya, yaitu logistik yang diadakan oleh KPU RI, kemudian logistik yang diadakan oleh KPU Provinsi, dan logistik yang diadakan oleh KPU Kabupaten Kota. Saat ini dalam proses untuk inventarisasi dan persiapan-persiapan terkait dengan pengadaan maupun distribusi. Juga yang terpenting adalah terkait dengan penyimpanan logistik, ya, di mana penyimpanan logistik ini juga merupakan bagian yang sangat penting ya, karena nanti pasca produksi beberapa logistik harus disimpan di gudang KPU yang selanjutnya akan diproses, baik itu nanti proses sortir misalnya untuk surat suara, ada proses pengepakan, kemudian nanti dilanjut distribusi ke masing-masing badan ad hoc ya, melalui PPK, PPS maupun KPPS yang selanjutnya nanti digunakan pada saat hari pemungutan suara. Oke, berarti untuk item yang akan di procurement mungkin masih sama ya Pak, mengingat undang-undangnya pun masih sama. Iya, jadi untuk logistik pemilu maupun pemilihan masih sama seperti tahun-tahun yang lalu ya, karena dari sisi undang-undang tidak ada perubahan. Jadi logistik yang paling utama itu adalah surat suara ya. Jadi surat suara ini menjadi bagian yang sangat penting, karena kalau tidak ada suara nanti konversi suara ke kursinya akan sulit ya. Jadi konsen yang utama terkait dengan logistik adalah pengadaan surat suara itu sendiri ya. Kemudian logistik yang lain baik kota, bilik, itu juga menjadi bagian yang kita perhatikan ya. Karena saat ini kan semua dilakukan pengadaan semua, karena yang logistik di pemilu sebelumnya kan sudah sudah dihapuskan ya, atau sudah dilelang, sehingga saat ini posisi gudang KPU kan kosong ya. Termasuk juga hal yang penting adalah terkait dengan formulir-formulir ya, baik nanti formulir terkait dengan pemutahiran data pemilih, kemudian formulir terkait dengan pemungutan suara, formulir terkait dengan penghitungan suara. Nah, ini perlu adanya kejelian, inventarisasi dari awal, dan ketelitian ya, karena formulir ini juga
hal-hal yang sangat penting ya. Setelah pemungutan penghitungan, maka dibutuhkan formulir untuk menghitung dan mendokumentasikan terkait dengan perolehan suara, baik untuk pemilihan legislatif, DPR RI, DPD, DPR provinsi, DPR kabupaten kota, maupun DPD ya, serta pemilihan presiden. Yang untuk pemilihan di tahun 2024 nanti pemilihannya serentak nasional. Jadi kalau di Jawa Tengah berarti ada 2 surat suara, yaitu surat suara untuk pemilihan gubernur dan surat suara untuk pemilihan bupati wali kota. Ini bagian yang harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti tidak ada lagi kekurangan surat suara, kekeliruan surat suara yang nanti akan menghambat proses pemungutan dokumen. Baik, Pak. Terus hari ini di berita Pak Jokowi menyatakan di area terbuka masyarakat sudah boleh membuka masker. Nah, untuk pemilu serentak tahun 2024, apakah kita akan masih menggunakan prokes atau sudah free atau bebas gitu? Ya, jadi untuk perencanaan pemilu maupun pemilihan kita masih menggunakan skema COVID atau skema prokes ya, karena tidak ada yang tahu ya masalah COVID ini akan kembali atau tidak. ya, tidak ada yang tahu apakah COVID ini sudah selesai 100%, kapan waktunya kita tidak tahu, sehingga perencanaan kita di KPU kita masih menyiapkan terkait dengan prokesnya ya, protokol kesehatannya, baik masker, hand sanitizer maupun kebutuhan prokes yang lain yang memang di waktu COVID itu dibutuhkan. Akan tetapi misalnya nanti di tahun 2024 pada saat penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, pemerintah menetapkan bahwa COVID itu tidak menjadi hal bencana nasional lagi atau pandemi, ya kita menyesuaikan. Artinya tetap kita merencanakan alat-alat untuk terkait dengan prokes ini kita siapkan dari awal. Baik, terima kasih atas jawaban yang luar biasa, sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami dan mungkin sebagian besar seluruh pemilih. Mungkin closing statement sedikit Pak, karena Wonogiri juga pada tanggal 19 Mei akan melaksanakan hari ulang tahun yang ke-281. Oke, dengan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh KPU untuk penyelenggaraan pemilu 2024 ini, kita berharap seluruh masyarakat, ya, baik itu penyelenggara maupun instansi-instansi terkait maupun masyarakat secara keseluruhan, kita berharap partisipasi, dukungan yang maksimal ya, sehingga proses pelaksanaan pemilu maupun pemilihan di tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan selamat ulang tahun untuk Kabupaten Wonogiri yang ke-281 ya. Semoga Kabupaten Wonogiri semakin maju, mandiri dan sejahtera. Masyarakatnya aman, damai, rukun, dan bisa menyongsong pelaksanaan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ikhwan atas waktu yang diberikan kesediaannya untuk mengikuti wawancara singkat dari kami. Baik, sedulur pemilih, demikian saya Pascal Zati dari tim Paku Humas KPU Kabupaten Wonogiri, gembira mengabarkan. Terima kasih.